Mau disebut waras? Apa cirinya? Bisa menerima yang tidak waras apa adanya. Karena kita pernah tidak waras. Kan kasihan dia belum waras. Betul nggak? Nah, ini lebih berat lagi. Suka minta dihormati nggak ketika bulan puasa? Hormati yang berpuasa. Suka bikin spanduk itu kan kalian? Jadi yang warasnya yang mana ini? Yang tidak puasa atau yang berpuasa minta dihormati? Kalau yang berpuasa sudah sadar, harusnya bisa menerima. Yang tidak berpuasa apa adanya? Karunya can sadar. Kalian suka bikin, wah tiap masjid hormati yang sedang berpuasa. Sampai sholat pun kalian minta dihormati. Awas, sedang sholat. Waduh. Kalau kalian hebat, salah mana? Can tahu ilmunya, betul nggak? Hebat itu karena kita tidak punya fokus. Karena kita bisa ingat pada Allah, belum tahu. Akhirnya ketika ada yang masuk dari telinga, dari mata semua, jadi kepikiran, diolah. Salah sahab. Saya cuman bilang lucu aja. Kalau kalian dapat berita saja sudah bahagia. Harusnya bahagia itu rasa yang dialami Musa, kita merasakannya. Itulah yang disebut dengan learning to be. Menjadi Musa. Jangan cerita Musa. Kalau cerita Musa, kata Gus Dur, dongeng saja tentang Musa. Cuman pintar dongeng tentang Musa. Tapi kita tidak mengalami pengalamannya Musa. Itulah pentingnya kita mengalami. Jadi sebetulnya iman itu harus diawali dengan proses mengalami. Jadi setuju ya kalau kesadaran itu dibangun lewat anak tangga, bukan lewat eskalator. Paham ya? Oke. Tetapi orang-orang kafir ini dikatakan wa yujadilul ladzina kafaru. Tapi orang-orang kafir, siapa orang kafir? Awas. Kalau dengar kata kafir di Quran jangan langsung nunjuk pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena kafir itu bahasa artinya tertutup. Tertutup apanya? Tertutup penglihatannya. Kolbunya belum digunakan untuk memahami, melihat, dan mendengar. Coba kalau ngaji ke dalam, oh jangan-jangan yang masih tertutup saya. Kan enak itu daripada nunjuk-nunjuk orang. Paham ya? Oke. Nah, di sini dikatakan wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haq. Ya. Tapi orang-orang yang tertutup membantah dengan batil. Dan agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Wajar? Wajar. Kan belum mengalami. Betul nggak? Jadi kalau dibantah oleh yang belum mengalami, jangan marah. Mau disebut orang pintar? Mau disebut orang pintar? Ciri orang pintar satu, bisa menerima orang bodoh apa adanya, karena dia pernah bodoh. Kan orang bodoh kasihan, belum pernah pintar. Paham? Mau disebut orang sadar? Mau? Cirinya apa? Bisa menerima orang yang tidak sadar apa adanya. Karena yang tidak sadar kasihan, belum pernah sadar. Kan kalian pernah tidak sadar. Oke. Ini yang terakhir nih agak berat pertanyaannya. Mau menerima orang yang tidak waras? Atau pertanyaan dibalik deh oleh saya. Mau disebut waras? Apa cirinya? Bisa menerima yang tidak waras apa adanya. Karena kita pernah tidak waras. Kan kasihan dia mah belum waras. Betul nggak? Nah, ini lebih berat lagi. Suka minta dihormati nggak ketika bulan puasa? Hormati yang berpuasa. Suka bikin spanduk itu kan kalian? Jadi yang warasnya yang mana ini? Yang tidak puasa atau yang berpuasa minta dihormati?
Kalau yang berpuasa sudah sadar, harusnya bisa menerima. Yang tidak berpuasa apa adanya, karunya can sadar. Kalian suka bikin, wah tiap masjid hormati yang sedang berpuasa. Sampai sholat pun kalian minta dihormati. Awas, sedang sholat. Waduh. Kalau kalian hebat, salah maneh. Can tahu ilmunya, betul nggak? Hebat itu karena kita tidak punya fokus. Karena kita bisa ingat pada Allah, belum tahu. Akhirnya ketika ada yang masuk dari telinga, dari mata semua, jadi kepikiran, diolah. Salah saha? Bukan salah kalian, salah maneh. Jadi lucu, sampai mau sholat pun orang yang tidak sholat harus hormat sama dia. Betul? Di rumah, barudak. Marek sholat heula, kadenya ulah ribut. Sok hebat. Bukan cari ilmu supaya tidak hebat. Malah mengkondisikan supaya anak-anak semua aridar teh keur salat budak teh nu nakol itu nakol ieu. Atuh geus salat teh langsung nyerentel jebrot 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 eta geus salat. Nenggelan budak. Bagus? Siapa yang suka begitu? Siapa? Cenah rumah saeun. Anak lagi disalahkan, marane teh ganeng urang keur salat hebat. Tuh. Coba kalau anaknya cerdas. Salah ibu, salah bapak. Nah, keur salat masih ngadengekeun anu teu salat. Betul apa tidak? Coba nih saya kasih tahu ya. Kalau kita sudah plak di situ. Aqimis sholata lizikri. Menyadari kehadiran dia sepenuhnya. Aduh punten ibu bapak. Rek ribut sakumaha ge teu kadangu. Nikmat teh. Malah tatabuhan barudak teh jadi halus. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan tanda-tanda Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas kolbu mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Bapak Ibu, maaf ya saya bukan ngalamin. Kalau Bapak Ibu masih mau datang ke sini dan mau mendengarkan kajian ini, itu sudah luar biasa. Artinya masih ada potensi untuk bisa jujur pada diri sendiri. Untuk bisa menemukan kebenaran sejati pada diri. Karena apa? Ini artinya semua sumbatan-sumbatan yang ada di sini itu oleh Allah sekarang dibukakan untuk kita. Karena kalau sumbatan-sumbatan itu ada sekarang di sini, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa itu, merasa ini, merasa siapa, saya yakin tidak ada di sini. Saya pastikan orang yang ada di sini adalah orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan pasti mencari tahu. Tapi orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, dan tidak akan pernah mencari tahu. Paling juga dia akan mengklaim saya sudah tahu. Makanya
begitu kita mengklaim saya sudah tahu, kita akan kehilangan mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam hidup. Itulah pentingnya kita selalu kosong. Kosong. Saya ketemu banyak guru di dunia ini karena saya selalu mengosongkan diri saya. Saya kalau di hadapan guru saya menjadi pengemis. Saya tidak pernah mendebatnya, saya tidak pernah melawannya, saya bakti saja sepenuhnya. Kenapa? Saya percaya guru-guru sejati itu tidak pernah menjelaskan. Guru-guru sejati hanya mengajarkan untuk mengalami sendiri. Kita yang akan menjelaskan langsung dari pengalaman kita. Makanya guru yang sejati ditanya apapun tidak pernah menjelaskan. Nanti kamu di tingkat amalmu akan mengalami sendiri. Karena guru yang sebenarnya ada dalam diri kita. Guru-guru sejati hanya mengantarkan kita untuk bertemu dengan guru sejati yang ada dalam diri kita. Kalau kita sudah dapat guru yang dari dalam diri kita, sudah terdengar suaranya, insya Allah itu yang akan mengantarkan kita pada kebenaran. Saya loncat aja ke ayat 66 karena waktu kita terbatas. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi ini permintaan dari seorang murid kepada guru. Jadi yang jadi murid di sini adalah Musa, gurunya adalah Nabi Khidir. Musa berkata pada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Musa cuma minta ilmu intinya saja dari sekian banyak ilmu itu yang sudah diajarkan Allah kepada Khidir. Kemudian ayat selanjutnya, dia menjawab, Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Kok bisa nebak ya? Khidir itu tahu kalau Musa tidak akan pernah sabar. Nah, ada kaitan dengan ayat yang tadi. Karena kebanyakan orang itu biasanya hanya ingin belajar dari apa kata orang. Tetapi tidak mau belajar dari pengalamannya sendiri. Sedangkan Khidir ini adalah seorang guru sejati. Yang akan mengajarkan kepada muridnya itu bukan kata-kata, tapi pengalaman langsung. Jadi Khidir itu tidak akan mengajarkan Allah adalah, tidak. Kamu mengalami langsung pengalaman tentang Allah. Gitu. Khidir tidak akan mengajarkan malaikat adalah, tidak. Kamu harus mengalami langsung pengalaman tentang malaikat. Itulah guru-guru sejati yang dibutuhkan dalam hidup oleh kita. Kebanyakan yang kita tahu penjelasan. Sedangkan penjelasan itu rangkaian kata-kata yang akan menjauhkan kita dari realita. Tetapi kita tidak diizinkan untuk mengalaminya. Banyakkah yang menjelaskan Allah? Banyak. Tetapi ada nggak orang yang mengajarkan kepada kita gimana cara mengalami Allah? Ada? Jarang. Maaf ya, jarang. Saya sudah kemana-mana cari guru. Cari guru yang menjelaskan banyak. Tapi saya tidak butuh itu. Karena penjelasan itu rangkaian kata-kata bisa jadi menjauhkan dari realita. Yang saya butuhkan adalah pengalaman langsung. Karena kata Quran, orang beriman itu harus mengalami langsung. Clear ya? Nih, lanjut. Jadi Khidir tahu kamu gak akan bisa sabar. Oke, lanjut dulu. Nah, dibacakan pelan-pelan ya ayatnya. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Nah, pengetahuan yang cukup itu kalau sudah dialami. Paham ya?
Nih, saya kasih tahu misal. Ini ada ayat di Quran mengatakan gini. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Ngerti? 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 Kan di sini ada dua, ada yang ngerti, ada yang enggak. Yang mengalami langsung ngerti. Oh, itu matahari itu yang disasate TA, panon poe disasate. Tapi yang enggak tahu langsung, oh matahari itu terbit. Nah, padahal di Quran terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Nah, guanya yang mana, kanannya yang mana kan enggak ngerti. Karena itu mutasabihat. Tapi kalau sudah dialami langsung, cek. Itu maksudnya. Di ayat selanjutnya, dan kamu akan melihat matahari terbenam ke sebelah kiri. Padahal matahari terbit dari timur kan? Kan terbenamnya di barat. Tapi Quran mengatakan matahari terbit dari kanan dan terbenam ke kiri. Coba. Kalau belum mengalami, pusing kan? Padahal kanan itu artinya ruhani, kiri itu jasmani. Jadi cahaya ilahi itu begitu kita terlalu duniawi, terlalu jasmani, akan tenggelam di kejasmanian kita sendiri. Nah, yang mengalami akan mudah. Oke, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya apa? Musa berkata nih, Musa ngomong, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam segala urusan. Kata Khidir, janji nih ya. Karena Khidir ini sudah pengalaman. Kalau orang belum mengalami, dikasih ayat yang mutasabihat tadi, pasti akan menentang. Akan mendebatnya. Sudah pengalaman. Nah, sedangkan Musa baru ketemu kan saat itu. Baru dialog. Belum ngalami, belum diajarkan ilmu apa-apa. Tetapi sudah banyak janjinya. Pokoknya saya pasti sabar. Itu. Tawarnya sabar. Kalian tahu sabar? Sabar itu artinya adalah menerima semua realitas tanpa syarat. Kira-kira sabar nggak kalian? Bisa menerima anak-anak tanpa syarat? Bisa menerima pasangan hidup tanpa syarat? Kalau sudah bisa menerima semua tanpa syarat, moal aya pasea. Antang. Kan sudah menerima. Pasea itu berasal dari penolakan. Cok, kalian punya keinginan banyak. Istri saya pengen begini, 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 begini. Begitu yang diinginkan tidak ada, pasti ke pengadilan agama. Betul nggak? Dan setelah dari pengadilan agama, harapannya nanti dapat yang lebih baik. Padahal kalau kita belum bisa menerima istri kita apa adanya, kita akan ketemu pasangan yang sama atau lebih buruk. Makanya lebih bagus dilanjutkan aja yang itu. Baru keren ya. Itu. Paham ya? Sembarangan aja kalian itu memperlakukan istri suka-suka kalian. Gak boleh ya. Istri kita itu hajar aswad kita. Itu yang harus kita hormati. Karena menghormati istri kita berarti menghormati ibu kita. Karena satu-satunya orang di dunia yang pernah merasakan sakit untuk sebuah kelahiran adalah istri kita. Yang tertumpah darahnya untuk seluruh kelahiran adalah istri kita. Hampir menggadaikan nyawa untuk sebuah kelahiran adalah istri kita. Dan anak-anak kita dilahirkan lewat mereka. Hargai mereka.
Saya agak kencang ya bicara ini. Nggak tahu nih sebelah sini tuh. Rada nggak beres. Lanjut. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, kata Khidir, maka janganlah kau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi kalau belum diterangkan, jangan nanya. Nah, belajar spiritual itu begitu. Jangan minta diterangkan, jangan. Nanti akan diterangkan langsung oleh pengalamanmu sendiri. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ya Walad itu berdialog dengan muridnya. Muridnya itu saking cerdasnya dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Apa jawaban Al-Ghazali? Kelak ketika amalmu sudah sampai di sana, kamu sendiri yang akan menjawab pertanyaanmu sendiri. Itu baru keren belajar spiritual. Itu berarti lewat anak tangga. Jangan lewat eskalator. Loba nu kaliwat. Kalau anak tangga kan satu-satu dilewati. Betul nggak? Eskalator mah cicing weki. Betul nggak? Kanyahoan di luhur. Itu eskalator. Paham? Jadi jangan berharap cicing wae bisa naik kesadaran. Gak akan bisa. Semua harus diolah oleh kita sendiri. Nih saya kasih tahu. Mau kayak Nabi Muhammad sampai di Sidratil Muntaha? Mau? Sidratil Muntaha itu puncak kesadaran. Untuk mencapai puncak gunung gak mungkin terbang. Harus setiap tangga yang mengantarkan kita ke puncak itu dilewati. Kadang tisoledat, kadang jatuh, kadang kehujanan. Ikuti aja. Kalau ada orang yang menawarkan belajar kesadaran dengan saya, caspleng, bohong. Bohong. Karena semua harus dialami. Sedangkan untuk mengalami perlu waktu. Perlu waktu. Nah, makanya kalau belajar dengan saya, yuk ikutin step by step. Ada yang bilang, ayah, ada orang pinjam uang sama saya. Berapa? 10 juta. Terus belum bayar-bayar. Udah. Doakan aja dia banyak uang. Kamu jangan fokuskan pikiranmu pada uang yang 10 juta. Duit dari Allah yang akan diberikan pada kamu lebih banyak daripada yang 10 juta. Balik syukur, nggak balik juga nggak apa-apa. Tidak akan berkurang hartamu. Saya bilang begitu. Nah, ini belajar kesadaran. Belajar kesadaran. Saya tidak mungkin ngajarkan. Nggak bayar? Entar. Sampai saya dipanggil. Emang saya debt collector? Enak aja. Saya mengajarkan pemahaman daripada menyalahkan, pahami. Betul nggak? Damanena tah yang mayar ngacan aya. Betul? Coba, damai nggak? Damai. Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Arahkan pikiran pada rezeki dari Allah. Di tabungan Allah mah saldonya tanpa batas. Betul? Itu. Kalau kita terus pikiran 10 juta, hiji moal datang-datang, nur kedua, rezeki kita sakit tuh tara nambah. Jadi sirah liur. Sok nyarori sirah mah kelihatan dari sini juga. Segala di pikiran. Ya. Nah itu harus belajar kesadaran. Langsung. Maka berjalanlah keduanya. Siapa yang berdua itu? Musa dan Khidir. Udah janjian tadi? Janjian. Kamu jangan
menanyakan sesuatu sebelum aku menerangkannya. Ketika berjalan keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Perahu dilobangi. Pres. Musa berkata, "Mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Nah, mulai cek orang oge. Maneh mau bisa sabar. Belum dijelaskan sudah langsung protes. Nah, di spiritual tuh model-modelnya kayak gitu. Baru aja tahap pertama menginjakan kaki di spiritual, waduh sudah banyak. Nanya itu, nanya itu. Cicing atuh heula, cicing. Ini saya kasih tahu sekalian nih. Ya, itu yang namanya kecentilan spiritual tuh itu. Inanya euforia spiritual itu. Makanya kalau sudah masuk menginjakkan kaki di spiritual, sabar. Ikuti bimbingan. Karena apa? Seorang guru tuh pasti punya kurikulum. Step by step. Tenang aja, tenang. Nah, kalau pengen cepat bisa, pengen cepat itu, ngalengit. Yang pengen cepat bisa, pengen cepat ini, pengen mencapai itu. Dalam perjalanannya pasti menghilang. Les lengit. Iya, sakti kan? Bisa ngalengit. Betul nggak? Iya. Nggak pernah ketemu saya lagi. 2 tahun, 3 tahun udah babak belur. Baru. Hampura ya. Saya kemarin salah persepsi. Itu untung balik deh. Nah rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Ini kan sudah ada ayatnya. Musa juga begitu, nggak sabar. Lanjut. Dan Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar." Diajar jeung urang mah. Karena kalau di syariat semua serba dijelaskan. Di hakikat itu tidak begitu. Di hakikat itu diajarkan cara untuk mengalaminya. Setelah dialami nanti kamu yang akan menjelaskan sendiri. Itu namanya discovery learning. Itu pembelajaran tingkat tinggi. Nih, semoga pada ngerti. Gak ngerti, cari tahu. Jadi kalau belajar itu guru ngajarkan terus, setiap pertanyaan dijawab, itu bukan pembelajaran yang bagus. Pembelajaran yang bagus itu guru memberi tantangan supaya dia menjawab dengan kecerdasannya sendiri. Nah, belajar spiritual tuh seperti itu Bapak Ibu. Jangan banyak WA. Kalian tuh kadang-kadang WA sama saya, ya Allah. Ayah, tolong jelaskan Quran surat Al-Baqarah. Kumaha 286 ayat rek dijelaskeun kumaha. Satu ayat aja saya tidak bisa menjelaskan lewat WA. Tapi kalau mau mengalami ya bisa. Tapi kalau dijelaskan itu udah keterlaluan. Tolong jelaskan Quran surat Ali Imran. Mas WA-nya begitu. Jadi Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekaligus tidak akan sabar bersamaku." Karena metode belajar spiritual itu harus dialami. Beda dengan metode belajar ilmu syariat. Dijelaskan, jelaskan. Walaupun tidak dialami, yang penting sudah dijelaskan. Ada terminologi yang berbeda. Paham? Nah,
Mana? Mau saya jelaskan Allah atau mengalami Allah? Mau saya jelaskan jeruk atau sekarang saya bagi jeruk? Oh, jeruk na oge mak. Tenanglah, ada lontong di luar. Daripada saya jelaskan lontong kan lebih bagus saya bagi. Betul nggak? Begitu nanti di luar, lontong gimana? Ah, gitu deh. Selesai kan belajarnya. Daripada lontong adalah hese. Lontong adalah nasi yang terbuat dari beras, dibungkus oleh daun pisang. Ya. Kemudian dikasih cengek, dikasih, wah panjang. Huapkeun we. Gimana lontong?